Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku kelas 2? Bersama PGRI Tulung Agung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas. Materi tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Pembelajaran 2, muatan yang pertama PPKN KD 3.1 dan 4.1. Eksplorasi. Dalam musyawarah, usulan atau pendapat ditampung. Musyawarah dapat menghindari permusuhan dan pertengkaran. Contoh pengamalan Pancasila sila keempat di lingkungan keluarga, di antaranya adalah musyawarah menentukan menu makanan. Kemudian musyawarah menentukan tempat rekreasi, pembagian tugas kerja anggota keluarga, selanjutnya menghargai pendapat anggota keluarga yang lain, dan melaksanakan keputusan dengan ikhlas. Musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Sekarang kita lihat manfaat musyawarah. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah lebih cepat, kemudian melatih menyampaikan pendapat, kemudian belajar menghargai orang lain, dan masih banyak lagi manfaat musyawarah yang kita petik. Kita lihat kegiatan 1. Apakah di rumahmu pernah diadakan musyawarah? Kalau ada, ayo kalian tuliskan hal-hal apa saja yang pernah dimusyawarahkan oleh keluargamu. Kalian tuliskan jawaban kalian pada tempat yang sudah disediakan. Lanjut mengerjakan soal-soal pada Ayo Berlatih. Soal nomor 1. Keputusan bersama sebaiknya A. Diprotes, B. Dilaksanakan, C. Dibiarkan. Jawaban yang benar adalah dilaksanakan. 2. Peserta musyawarah berkewajiban untuk menghormati titik-titik orang lain. Kira-kira kalau dalam bermusyawarah, kita berkewajiban apa anak-anak? Ya, menghormati pendapat orang lain. Meskipun pendapat orang lain tersebut tidak sama dengan pendapat kita. 3. Memaksakan kehendak dalam musyawarah adalah perbuatan baik atau tidak baik? Ya, adalah perbuatan tidak baik karena memaksakan kehendak orang lain harus sesuai dengan kehendak kita. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. 4. Hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh siapa? Ya, oleh semuanya. 5. Berikan 2 contoh musyawarah di lingkungan keluarga. Apa anak-anak? Contohnya adalah bermusyawarah dalam hal menentukan menu makanan. Kemudian bermusyawarah dalam hal apa? Misalkan kita akan rekreasi, kita bicarakan, kita musyawarahkan tujuan rekreasi kita kemana. Dan masih banyak hal di rumah yang perlu dimusyawarahkan. Muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Eksplorasi. Hidup di Indonesia merupakan anugerah bagi kita semua. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah dan pemandangan alam yang indah dan menawan. Melalui puisi, kita dapat menyampaikan perasaan kita yang kita rasakan, misalnya tentang indahnya alam Indonesia. Di sini ada contoh puisi yang ditulis oleh Nuni yang diberi judul Gunung. Setelah kalian baca puisi tadi, kalian berdiskusi tentang makna kata-kata berikut. Di sini ada tabel, yang mana tabel tersebut di dalamnya ada kata, ya, di situ ada kata tegap, menjulang, laksana, rindang, senyap. Kemudian kolom sebelahnya itu kalian isi makna dari kata-kata tersebut. Kalau sudah,
Kita lanjutkan, ayo berlatih. Kita kerjakan soal berikut. Soal nomor 1. Engkau yang tegap berdiri kuat seperti batu. Yang dimaksud engkau pada puisi tersebut adalah A. Batu, B. Gunung, C. Daun. Jawaban yang benar adalah iya, gunung. Jadi kalau kata tersebut yang sudah diberi makna terus kemudian dimasukkan dalam kalimat menjadi seperti ini anak-anak. Gunung yang tegap berdiri kuat seperti batu. Ya, kita lanjut soal nomor 2. Laksana permata di tempat rindang dan senyap. Arti kata laksana pada puisi tersebut adalah apa anak-anak? Bagai. Ya, laksana itu bagai. Bagai permata di tempat rindang dan senyap. 3. Puisi di atas terdiri atas berapa bait? Ya, bait itu adalah kumpulan dari baris. Berarti ada berapa bait anak-anak? Ada 2. 4. Oh gunung, engkau menjulang tinggi nan hebat. Antonim dari kata yang bercetak miring adalah, kalian cari kata yang bercetak miring. Iya, kata tinggi. Sekarang antonim. Antonim itu adalah kebalikan atau lawan kata. Berarti lawan kata tinggi adalah rendah. Ya, 5. Kekayaan apa yang dimiliki oleh negara Indonesia? Ya, banyak sekali kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Misalnya kalau pada gunung kekayaan yang dimiliki diantaranya adalah hasil gunung itu atau hasil hutan, contohnya kayu, damar, rotan, dan sebagainya. Muatan PJOK KD 3.5 dan 4.5. Eksplorasi. Senam lantai adalah cabang olahraga senam yang gerakan-gerakannya dilakukan di atas lantai atau lapangan dengan menggunakan matras. Matras diletakkan di atas lantai atau bidang yang datar. Senam lantai dilakukan mulai dari gerakan ringan dan berharap sampai pada gerakan yang sulit. Berikut contoh variasi melayang dalam senam lantai. Yang pertama anak-anak, melompat dengan 1 kaki dan 2 kaki. Coba kalian perhatikan gambar. Pada gambar tersebut, sikap awal kedua tangan di pinggang. Kemudian pada hitungan 1 sampai 4, lompatlah dengan tolakan 1 kaki. Pada hitungan 5 sampai 8, lompatlah dengan tolakan 2 kaki. Itu adalah melompat dengan 1 kaki dan 2 kaki. Kemudian yang B, melompat dengan berpindah tempat. Kalian perhatikan gambar. Pada gambar tersebut, sikap awal berdiri, kedua tangan di pinggang. Pada hitungan 1 sampai 2, gerakan melompat di tempat. Pada hitungan ketiga, lakukan gerakan melompat ke samping kanan. Dan pada hitungan keempat, lakukan gerakan melompat ke samping kiri. Yang C, melompat dan berputar. Kalian perhatikan gambar lagi. Pada gambar tersebut, berdiri tegak, kedua tangan di samping pinggang. Telapak tangan dikepalkan dan menghadap ke atas. Kemudian lompat di tempat 2 kali. Setelah itu, lompat sambil berputar ke kiri. Lompat kembali sambil berputar ke kanan. Lakukan gerakan tersebut sebanyak 8 hitungan. Lanjut yang D, melompat melewati rintangan. Seperti pada gambar, bersiaplah untuk berlari. Kemudian berlari. Saat mendekati kotak, loncatilah kotak tersebut. Dan mendaratlah dengan 2 kaki. Kegiatan 3. Pada kegiatan 3, kalian melakukan gerakan variasi melayang senam lantai. Sebelum senam, lakukan pemanasan terlebih dahulu dan lakukan pendinginan setelah selesai senam. Sekarang kita kerjakan soal pada ayo berlatih. Soal nomor 1.
Sikap awal gerakan melompat dan berputar adalah A. Berdiri tegak, kedua tangan di pinggang. B. Bersiap untuk berlari. C. Berdiri dan kedua tangan di bahu. Jawaban yang benar adalah yang A. Berdiri tegak, kedua tangan di pinggang. Soal nomor 2. Kalian perhatikan gambar. Gambar tersebut adalah gerakan melompat melewati rintangan. Nomor 3. Senam lantai dilakukan mulai dari gerakan titik-titik dan berharap sampai gerakan yang sulit. Jadi, senam lantai itu dilakukan pada mulai gerakan yang ringan. Iya, mulai gerakan yang ringan dan berharap sampai gerakan yang sulit. 4. Matras diletakkan di atas lantai atau bidang yang datar. Ya, gunanya itu memudahkan ketika kita melompat. Kalau bidangnya tidak datar, tidak rata, nanti kita akan kesulitan. 5. Apakah yang dimaksud dengan senam lantai? Iya, senam lantai adalah senam yang dilakukan dengan alat bantu matras. Demikian tadi materi pembelajaran 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.